Halo teman-teman, tetap tenang galbay di lapangan gencar menagih cuma di 2 minggu pertama. Nah, video ini saya buat karena kemarin banyak sekali orang yang panik tentang penagihan debt collector. Jadi debt collector datang ke rumah itu kapan waktunya dan sampai kapan akan stop menagih. Nah, saya akan bahas di video ini, jadi mohon simak video ini sampai habis. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika kita sudah galbay atau gagal bayar, maka akan ada penagihan dari debt collector. Nah, ini tidak semua aplikasi, teman-teman. Ini cuma aplikasi-aplikasi yang besar yang punya debt collector seperti Akulaku, Kredivo, EasyCash, ShopeePayLater, dan lain-lain. Yang jelas aplikasi yang punya basis dana besar dan punya yang namanya perusahaan yang besar yang bisa mendanai debt collector untuk bisa datang ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah galbay di aplikasi besar mohon lebih berhati-hati ke depannya. Sekarang untuk waktu penagihannya gimana Bang? Nah, untuk waktu penagihannya sudah diatur oleh OJK. Jam operasional di lapangan itu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau menagih di luar jam itu sudah menyalahi ketentuan OJK. Dan biasanya untuk SOP dari penagihan OJK itu untuk pertama kali DC datang ke rumah itu cuma menyerahkan surat peringatan pembayaran saja, terus pulang ya teman. Kalau teman-teman nggak bayar sekitar 3 hari sampai 7 hari, maka debt collectornya akan datang lagi ke rumah teman-teman menagih teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan debt collector jika sudah terkonfirmasi teman-teman rumahnya itu ya teman, karena banyak sekali debt collector yang sudah memberikan surat peringatan tapi alamatnya salah atau orang yang di situ sudah pindah. Nah, itu bisa menjadi indikasi kuat jika teman-teman lebih aman ke depannya untuk mencantumkan alamat yang tidak sama dengan KTP. Itu bisa salah satu trik ya teman. Nah, sekarang kapan sih debt collector akan menagih sampai selesai atau sampai bosen ya teman? Nah, kita tahu untuk debt collector itu datangnya mungkin 1 minggu 2 minggu saja ya teman, di awal-awal saja. Nah, untuk lebih dari 2 minggu itu biasanya tidak akan ditagih jika teman-teman mencuekin yang namanya DC lapangan. Jadi jika ada DC lapangan datang ya bicara seadanya saja, dicuekin saja, bicara jujur. Jika teman-teman tidak punya uang sepeser pun untuk membayar dan pasrah ikhlas mau diapain saja, karena ya teman-teman sudah mentok nggak punya uang sedikit pun, jadi debt collector datang ya teman-teman bicara jujur saja, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, teman-teman pasrahkan saja semuanya kepada Tuhan, karena teman-teman sudah mentok nggak punya uang. Dari debt collector kalau mungkin teman-teman melakukan ini, debt collector mungkin 2 minggu ke depan tidak akan datang lagi ke rumah teman-teman, karena ya sia-sia datang ke rumah teman-teman sudah pasrah nggak punya uang untuk membayar. Jadi mungkin debt collector akan mengalihkan konsentrasinya kepada nasabah galbay yang lain yang lebih punya uang, lebih punya semangat untuk membayar tagihan karena mungkin pendapatannya lebih besar dari teman-teman. Jadi teman-teman harus lakukan ini agar aman ke depannya. Nah, untuk penagihan DC lapangan yang ada di wilayah Jabodetabek itu lebih masif lagi teman, karena ini mungkin markas dari DC lapangannya ada di sekitar sini, terutama di kota-kota besarnya. Jadi teman-teman harus tahu domisili teman-teman ada di mana, dan itu bisa menjadi tolak ukur apakah akan ditagih DC lapangan atau tidak. Jangan takut, jangan frustasi, jangan yang namanya pesimis dalam hidup. Saya sudah buatkan banyak sekali video motivasi buat teman-teman yang sudah merasa mentok hidupnya, nggak punya uang sedikit pun untuk melunasi tagihan. Semoga teman-teman bisa simak video-video saya yang lain, yang intinya teman-teman harus tetap positive thinking, tetap bekerja keras, tetap cari lubang-lubang pendapatan lain untuk bisa melunasi semua tagihan. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, banyak-banyak bersedekah, dan membahagiakan istri dan keluarga itu lebih penting dari sekedar melunasi tagihan ya teman. Jangan pernah menghalalkan cara untuk melunasi tagihan. Misalnya teman-teman hutang dengan bayar hutang, itu tidak bagus ya teman. Jadi teman-teman simak video saya yang lain lebih terperinci untuk penjelasannya. Dan video singkat dari saya tentang tetap tenang di lapangan gencar menagih cuma di 2 minggu pertama. Semoga teman-teman lebih termotivasi hidupnya, lebih punya pandangan yang lebih positif ke depannya dan tidak pesimis. Dan video singkat dari saya semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.